Video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan logaritma yang ada di Matematika Peminatan kelas 10. Ya, kompetensi dasarnya ini ya. Yang pertama, perlu diketahui juga kalau persamaan logaritma itu bentuknya seperti apa sih? Yang namanya persamaan ya, berarti ciri khasnya itu ada tanda sama dengan dan pasti mengandung variabel yang harus dicari ya. Jadi di sini kalau contohnya variabelnya berupa x ya. Di sini ada x ya, semuanya x. Berarti variabel x ini yang perlu kita cari karena belum diketahui nilainya ya. Dan kiri kanan ada dua ruas, ini sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Yang setelah sama dengan itu sebelah kanan ya. Jadi sama dengan ini merupakan batasnya ya, batas antara ruas kiri dan kanan. Bentuk-bentuk dari persamaan logaritma itu banyak ya. Di sini saya akan bahas ada 5 bentuk. Yang pertama, bentuknya itu A log fx sama dengan A log p. A log fx sama dengan A log p jika dan hanya jika fx sama dengan p. Jadi sama halnya kayak di sifat logaritma ya. Jadi kalau misalnya ini sama-sama A log, ini juga A log ya, dua ruas ini, maka fx-nya itu sama dengan p. Di mana fx-nya itu berupa fungsi. Jadi kalau fungsi pastinya dia mengandung variabel ya, dan variabel itu yang dicari variabelnya berupa x berarti ya kalau untuk fx. Dan p-nya di sini adalah konstanta dengan syarat a-nya di sini, ini syarat ini penting ya yang harus kalian ingat. Jadi untuk a-nya sendiri itu harus lebih besar dari 0 tapi nggak boleh 1 gitu. Jadi bilangan lain ya selain 1 tapi di atas 0 gitu ya. Terus fx-nya juga harus lebih besar dari 0 dan p-nya di sini juga harus lebih besar dari 0. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari A 2 log x tambah 1 sama dengan 2 log 16. B 3 log x tambah 3 log x tambah 1 sama dengan 3 log 2. Nah ini kan sama-sama 2 log ya, berarti berlaku fx sama dengan p. Kalau yang ini berarti x tambah 1 sama dengan 16 ya. Tapi sebelum memasuki ke bentuk persamaan ini, kita perhatikan dulu yang menjadi syarat. Takutnya kalau syaratnya dikerjakan di akhir nanti lupa sama syaratnya. Jadi yang pertama kita harus kerjakan dulu sesuai syaratnya ya. Yang pertama syaratnya itu A lebih besar dari 0 ya kan. A lebih besar dari 0. Coba A-nya itu yang di sini ya. Nah, apakah sudah memenuhi syarat? Ya, A-nya 2 di sini. A-nya sama dengan 2. Berarti lebih besar dari 0 ya. Berarti sudah memenuhi syarat. Lalu A-nya juga bukan 1 ya. Terus fx-nya lebih besar dari 0. Nah, berarti yang menjadi fx di sini ya, yang tempatnya seperti fx, ya berarti yang x tambah 1, berarti x tambah 1 itu harus lebih besar dari 0 ya. Terus x-nya berarti sama dengan 0 kurangi 1, jadi negatif 1. Jadi ini pertama syaratnya, berarti nanti untuk mencari himpunan penyelesaian yang pertama syaratnya harus x-nya lebih dari negatif 1 ya. Ini. Lalu syarat yang kedua untuk P-nya, berarti P itu yang ada di sini ya, P-nya lebih besar dari 0. Apakah betul? 16 itu lebih besar dari 0 ya. Oke. Setelah semua syaratnya telah kita cari, berarti kita langsung masuk ke bentuknya menjadi seperti ini ya. Kita buat bentuknya itu menjadi fx sama dengan P. Berarti kalau yang ini x tambah 1 sama dengan 16. 16 kurangi 1. Jadi 15. Tapi di syarat x-nya itu harus lebih besar dari negatif 1. Berarti 15 ini masuk ya. Masuk memenuhi syarat karena 15 itu lebih besar dari negatif 1.
Oke, kalau kayak gini berarti HP-nya adalah 15. 3 log X tambah 3 log X tambah 1 sama dengan 3 log 2. Nah, ini juga kita langkah pertamanya itu pasti merujuk ke syaratnya dulu ya. Syaratnya adalah ini A-nya harus lebih besar dari 0. A-nya ini ya 3, ini juga 3. Semuanya sama ya A-nya. A-nya sama dengan 3, berarti udah memenuhi syarat ya. A-nya lebih besar dari 0 dan bukan 1. Terus syarat yang pertama, X yang ini harus lebih besar dari 0 ya. Kalau yang ini ya sesuai ini. X yang ini lebih besar dari 0. Oke, ini kita tandain syarat yang pertama. Yang harus diingat ya. Jangan diabaikan karena yang ini untuk menentukan HP-nya nanti gitu ya. Terus syarat yang kedua, X karena ini ada 2 suku ya. Jadi pasti yang ininya juga kita bikin syarat. X tambah 1-nya itu lebih besar dari 0. Berarti X-nya lebih besar dari negatif 1 ya, 0 kurangi 1. Ini syarat yang kedua ya. Karena ada 2 syarat, jadi kita cari irisannya dari kedua syarat ini. Irisannya gimana sih? Menggambarkannya gini loh. Kita lambangkan dengan garis bilangan ya. Anggap ini sumbu X. Ya kita gambar sumbu X aja ya, karena cuma butuh sumbu X. Karena di sini cuma ada X ya, nggak ada Y. Oke, di sini ada 0, ada negatif 1. Berarti di sini negatif 1, di sini 0 gitu. Anggap aja ya. Negatif 1 ini kan X lebih besar dari negatif 1. Berarti lebih besar, berarti arahnya ke kanan. Jadi dari negatif 1 itu ke kanan. Terus X lebih besar dari 0. Berarti dari 0 ini juga ke kanan. Nah, yang daerah yang kena dua-duanya gimana sih? Yang kena dua-duanya berarti yang di sini ya. Nah, kenapa yang di sini? Daerah sini nggak ada. Daerah sini cuma 1. Yang ini aja. Nah, kalau daerah sini yang terbanyak dilalui, gitu kan? Daerah yang dilalui oleh keduanya. Jadi yang beririsan itu yang dua-duanya ada, gitu ya. Nah, dua-duanya memenuhi ya ini. Ya, jadi syarat yang utamanya adalah X-nya itu yang harus lebih besar dari 0. Jadi ini kita nggak usah lihat lagi yang ini ya. Berarti yang X yang lebih besar dari 0. Oke, berarti yang ini X lebih besar dari negatif 1 tidak termasuk ya. Syaratnya berarti hanya yang ini, X lebih besar dari 0. Setelah syaratnya, ya kita kerjakan sesuai persamaannya. 3 log X tambah 3 log X tambah 1 sama dengan 3 log 2. Dari sifat ada yang bisa kita ubah di sini. Karena ini penjumlahan otomatis. Kalau yang ditambah itu jadi dikali ya. 3 log X dikali dengan X tambah 1. Sama dengan 3 log 2. Ya, dari sini kalikan dulu. X kali X, X kuadrat, X kali 1. Itu plus X. Ini 3 log 2. Nah, dari sini baru kelihatan nih bentuknya seperti ini ya. Fx sama dengan P. Berarti ini bentuknya 3 lognya anggap kita coret gitu ya. Sisanya berarti X kuadrat tambah X sama dengan 2. X kuadrat tambah X kurangi 2. Pindah ya 2-nya. Jadi sama dengan 0. Nah, di sini coba kita cari faktornya dengan cara pemfaktoran aja ya. Ada bisa nggak pakai pemfaktoran? 1, di sini ada 1. 1 kali negatif 2 itu negatif 2. Yang dikali berapa sama berapa? Kalau dikali hasilnya negatif 2, tapi kalau ditambah hasilnya ini 1. Berarti berapa nih? Negatif 1 sama 2 ya. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 1 tambah 2 itu 1. Jadi di sini X kurangi 1 ini plus 2. Oke, berarti di sini X sama dengan 1 atau
X sama dengan negatif 2. Nah, dari sini, ini udah ada X-nya sama dengan 1. Tadi syaratnya, ya kan? X-nya sama dengan 1. Syaratnya itu kan ini ya. Yang X-nya harus lebih besar dari 0. 1 apakah lebih besar dari 0? Ya, 1 termasuk ya. Jadi yang ini memenuhi X sama dengan 1. Terus X sama dengan negatif 2. Apakah negatif 2 itu lebih besar dari 0? Salah ya, tetapi negatif 2 itu lebih kecil dari 0. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi yang menjadi himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, yaitu 1. Gitu ya. Sekarang yang B, persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log gx. A log fx sama dengan A log gx, maka sama seperti tadi ya, kalau ini berarti ini jadi fx sama dengan gx. Asalkan ininya sama ya, ini A log, ini A log juga. Jadi artinya ini kedua ruas itu merupakan fungsi. Kalau yang tadi kan fungsinya cuma ada yang di fx, yang di sininya bukan fungsi konstanta ya, p. Terus kalau ini dua-duanya berarti fungsi, dua-duanya mengandung variabel. Diubahnya masih sama aja ya, bentuknya jadi fx sama dengan gx. Syaratnya juga masih sama pada umumnya ya. Jadi A ini dimana-mana semuanya bentuknya gimana juga. Bentuk persamaannya gimana juga, ini A-nya itu kalau mau pakai sifat kayak begini, berarti A-nya di sini harus lebih besar dari 0 dan gak boleh 1. Terus yang ini juga fx harus lebih besar dari 0 dan ini gx juga harus lebih besar dari 0. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari A log x tambah 6 sama dengan log 3x kurangi 2, B log 3x tambah 2 kurangi 2 log x sama dengan 1 kurangi log 5x kurangi 3. Log x tambah 6 sama dengan log 3x kurangi 2. Sebelum ke sini kita lihat dulu syaratnya. X tambah 6-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Yang pertama untuk X tambah 6 dulu. Syaratnya itu harus lebih besar dari 0, kayak gini ya. Berarti ini X-nya lebih besar dari 0 kurangi 6. Jadi negatif 6 ya. Oke. Ini syarat yang pertama. Terus yang keduanya, 3X kurangi 2 harus lebih besar dari 0 juga, ya kan? Sekian syarat yang ini. 3X lebih besar dari 0 tambah 2. Jadi 2. X-nya berarti lebih dari 2/3. Ya. Oke. Dari kedua syarat ini, ada lagi nggak sih yang harus ada syaratnya? Nggak ada ya. Dari kedua syarat ini kita bikin irisannya. Ya, ini berarti mana dulu nih? Negatif 6 dulu ya. Baru yang 2/3. Negatif 6 ke ini lebih besar berarti ke kanan. Ini lebih besar juga, ini ke kanan. Ya, jadi irisannya yang ini. Ya. Jadi syaratnya X ya lebih dari 2/3 ya, yang ini syaratnya. Yang berlaku berarti yang ini syaratnya ya, X lebih besar dari 2/3. Setelah syaratnya dicari, kita langsung masuk ke soalnya. Log X tambah 6 sama dengan log 3X kurangi 2. Ini berarti lognya ini anggap dibagi, dicoret ya. X tambah 6 sama dengan 3X kurangi 2. Yang ada X-nya di kiri, yang konstanta di kanan. X kurangi 3X jadi negatif 2X sama dengan negatif 2 kurangi 6 jadi negatif 8. X-nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2. Jadi 4 ya. Nah, X-nya sama dengan 4. Masuk ke syaratnya sih ini. X-nya lebih dari 2. 2/3 memenuhi syarat ya. Jadi HP-nya
itu adalah 4. Yang B, log 3x sama 2 kurangi 2 log x sama dengan 1 kurangi log 5x kurangi 3. Langkah yang pertama, ada yang perlu kita ubah nggak nih bentuknya? Ya, ini 10 log, ini A-nya sama ya sama ini, yang beda cuma ya. Oke, yang ini 2-nya yang di depan ini kita jadikan pindah ke sini aja ya, jadi pangkat. Yang ini tetap. Terus yang ini berarti jadi log x kuadrat gitu ya. 2-nya dari sini pindah menjadi pangkat 2. Ini 1 kurangi log 5x kurangi 3. Oke, ini yang menjadi syarat. Kita cari syaratnya. Tiga x tambah 2 lebih besar dari 0. 3x lebih besar dari 0 kurangi 2 negatif 2. X-nya lebih besar dari negatif 2/3. Syarat yang kedua, berarti yang x kuadrat ini harus lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0 ya. 5x kurangi 3 lebih besar dari 0 ya. Kenapa harus dicari lebih besar dari 0 ya? Karena kan nilai x yang ini belum diketahui berapa ya, jadi makanya harus kita cari dulu nilai x nya. 5x lebih besar dari 0 tambah 3 itu 3, berarti x nya lebih besar dari 3/5. Setelah syaratnya udah semua ya, baru bikin ilustrasi ini buat cari irisannya. Tadi ada negatif 2/3 x-nya ya di sini. Di sini 0. Ini 3/5. Negatif 2/3 tadi kemana ya? Lebih besar ya. Lebih besar berarti ke kanan. Ini ke kanan. 0 juga ke kanan. 3/5 juga ke kanan. Berarti yang jadi irisannya ini ya. Oke, berarti yang jadi irisan yang x lebih besar dari 3/5 ya. Jadi syaratnya nanti yang ini ya, x-nya harus di atas 3/5. Setelah syarat yang dicari, kita cari sekarang nilai x-nya, yaitu pakai yang di soal. Log 3x tambah 2 kurangi 2 log x sama dengan 1 kurangi 5x log 5x kurangi 3. Nah, karena kita mau mencari nilai x, jadi pindahkan dulu nih, kita kelompokkan yang ada variabel yang mengandung x itu semuanya di kiri, yang konstanta di kanan. Berarti ini yang mengandung x, ini sama ini ada 3 ya, semuanya dipindah di kiri. Ini log 3x tambah 2 tetap ya di kiri, yang ini juga tetap di kiri, menjadi tambah log 5x kurangi 3 sama dengan ini konstanta ya, cuma 1. Ini yang tadi supaya sama kan, ini kalau ada 2-nya di depan ini jadi nggak sama bentuknya sama yang lain ya. Jadi yang 2 ini kita bikin jadi pangkat aja kayak tadi. Kurangi log x pangkat 2 tambah log 5x kurangi 3 sama dengan 1. Oke, ini ada kurang, ada tambah, dan lihat ini udah sama ya, log. Artinya kalau nggak dia tulis di sini itu ada bilangan 10 di sini, jadi 10 log berapa gitu ya. Nah, ini ada yang dikurang, ada yang ditambah, berarti nanti
Ada yang dibagi dan ada yang dikali ya. Oke, berarti log ini kan 3x plus 2 sama ini tambah ya. Jadi yang ini sama yang ini dikali. Jadi 3x tambah 2 dikali 5x kurangi 3. Dibagi, ini kurang kan? Kurang berarti bagi x kuadrat. Sama dengan satunya ini ya. Supaya bernilai sama-sama log, kan ini ruas kiri ada lognya. Ruas kanan nggak ada lognya, tapi cuma ada konstanta 1. Supaya bisa dicoret nih si log ini, ya berarti di sini harus diubah jadi log yang satunya ya. Jadi ini log 3x tambah 2 kali 5x kurangi 3 dibagi x kuadrat itu sama dengan, karena ini log ini jadi, karena ini nggak ada bilangannya ya, berarti ini 10 kan. 10 log berapa supaya jadi 1? 10 log 10 ya. Ya enggak, kan sini ada 10 ya. Nah, ini ada 10, tapi nggak ditulis kalau 10 itu. Jadi ini 10 log 10 kan 1. Oke, ini bisa deh dicoret. Jadi, oke, berarti sisa yang ini sama dengan 10 ya. 3x tambah 2 kali 5x kurangi 3 dibagi x kuadrat sama dengan 10. Ya, ini kalikan 2 yang dikurung ini. Dan ini juga kali silang. Ini kali ke penyebut ya. Jadi ini 3x kali 5x itu 15x kuadrat. 3x kali negatif 3 negatif 9x. 2 kali 5x itu 10x. 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Sama dengan ini 10 kali x kuadrat, 10x kuadrat. Pindahkan semuanya menjadi di kiri, di kanan menjadi 0. 15x kuadrat dikurangi 10x kuadrat. Tambah ini 9x tambah 10x sejenis ya, sama-sama x. Berarti bisa dijumlah, ini berarti sisa x. Terus ini kurangi 6 sama dengan 0 karena udah pindah ke sini ya. Yang ruas kanannya. 15 kurangi 10 itu 5x kuadrat karena sejenis ini ya. Tambah x kurangi 6 sama dengan 0. Karena ada 5x di sini, 5x kuadrat berarti di sini harus ada 5 juga. Mau di sini boleh ya. Nah, ini kan kalau dikali menjadi 5x kuadrat ya. Terus kita cari ininya nih, faktornya. 5 kali negatif 6, negatif 30. Nah, cari berapa sama berapa yang dikali itu hasilnya negatif 30, tapi kalau ditambah hasilnya 1. Ini ya 1. Berapa sama berapa yang hasilnya, kalau dikali hasilnya negatif 30, kalau ditambah 1. Ada 6 kali 5 ya. Nah, 6 kali 5 kan 30. Kalau dijumlah juga kan bisa mengakat jadi 1. Tinggal posisi negatifnya nih, supaya dua-duanya hasilnya pas. Ini negatifnya disimpan di mana? Di 5 ya. Jadi 6 kali negatif 5 itu negatif 30. 6 tambah negatif 5 itu 1. Ya, ingat di sini karena di sini ada 5x, di sini koefisiennya 5 dan di sini 1. Jadi di sini yang bisa dibagi 5 yang ini itu dibagi, tapi tempatnya jangan situ. Jadi misalnya gini. Yang bisa dibagi 5 kan cuma ini ya. Jadi ini negatif 5 bagi 5 itu negatif 1. Nah, negatif 1 simpannya di sini. Jangan di sini. Ya. Terus yang ini 6 baru di sini. Nah, gitu ya. Jadi, X-nya untuk yang ini 5x plus 6 sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan negatif 6 per 5 ya. Atau yang ini X sama dengan 1. Ini ya. Nah, yang mana yang memenuhi syarat? Tadi syaratnya itu harus lebih dari 3/5. Otomatis
yang negatif ini tidak memenuhi. 1 apakah lebih dari 3/5? Kalau 3/5 itu berapa sih? 3 bagi 5 berarti 0, ya. Berarti 1 masih di atasnya. 3/5 ya, berarti yang ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan B log fx. A log fx sama dengan B log fx. Jadi maka fx-nya sama dengan 1. Sebenarnya masih sama ya. Nah, di sini A-nya, yang di sini A, yang di sini B. Artinya dia boleh beda. Gitu. Nah, kalau yang beda berarti fx-nya sama dengan 1. Tapi di sini fx-nya harus sama ya. Jadi yang di atasnya beda, ini A, ini B, beda kan? Terus ini fx, di sini fx, tapi dengan syarat fx ini harus sama ya. Kalau di sini fx, berarti di sini juga fx. Maka berlaku fx sama dengan 1. Syaratnya masih sama ya, A-nya harus lebih besar dari 0, terus nggak boleh 1, B-nya juga sama, harus lebih besar dari 0 dan nggak boleh 1, fx-nya juga sama, harus lebih besar dari 0. Contoh yang ketiga, tentukan nilai x yang memenuhi dari 3 log 2x kurangi 5 sama dengan 4 log 2x kurangi 5. Ya, coba kita selidiki. Ini 3 sama 4 beda ya. 2x kurang 5, ini 2x kurang 5. Sama ya, berarti masuk ke syarat yang ini. Oke, cari dulu syaratnya. A sama B-nya harus lebih besar dari 0. A-nya 3, B-nya 4. Memenuhi syarat ya. Sekarang yang ini ya, yang di dalam kurungnya. Jadi syaratnya itu 2x kurangi 5-nya harus lebih besar dari 0. Berarti 2x lebih besar dari 0 tambah 5, 5. X lebih besar dari 5 bagi 2, 5/2. Ya, karena cuma 1 ya, jadi ya udah ini yang kita pakai syaratnya. Udah ke syarat, baru ke soal 3 log 2x kurangi 5 sama dengan 4 log 2x kurangi 5. Memenuhi syarat ini ya, berarti dibikin fx sama dengan, ini fx ya, fx sama dengan 1. Berarti ini 2x kurangi 5 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 tambah 5, 6 ya. X sama dengan 3. Apakah memenuhi syarat? Apakah 3 itu lebih dari 5/2? 5/2 itu berapa ya? 2,5 ya. Berarti 3 itu di atas 2,5. Berarti memenuhi. Jadi HP-nya 3. Persamaan logaritma berbentuk hx log fx sama dengan hx log gx. Nah, sekarang dibalik nih. Hx-nya sama. Ini berarti semuanya fungsi ya. Yang hx fungsi, yang fx fungsi, yang gx fungsi. Ya, jadi ini hx-nya sama, tapi berupa fungsi, bukan a lagi ya, bukan konstanta. Berarti nanti harus kita cari ya menggunakan syarat. Terus fx-nya di sini dengan gx-nya, ini fx, di sini gx, berarti kedua fungsi yang berbeda. Gitu ya, hx-nya tetap ya harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Fx-nya harus lebih besar dari 0 dan gx-nya lebih besar dari 0. Berarti syaratnya semuanya ini harus kita cari. Contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari x tambah 1 log x kuadrat kurangi 3 sama dengan x tambah 1 log x sama 3. Jadi ini x sama 1 sama ya dengan ini x tambah 1 dan mengandung variabel. Artinya dia merupakan fungsi. Ini x kuadrat kurangi 3, ini x tambah 3, beda ya. Berarti syaratnya ada 3 ya, yang x tambah 1, x kuadrat kurangi 3, dan x tambah 3. Syarat dulu.
Yang pertama, X tambah 1 harus lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 kurangi 1, negatif 1. Lalu syarat yang kedua, itu X kuadrat kurangi 3 ini harus lebih besar dari 0 ya. Sini X kuadratnya berarti lebih besar dari 0 tambah 3 ya. 3, X-nya berarti akar 3. Ya, plus minus. Karena akar kan bisa positif sama negatif gitu ya, masih sama aja. Akar 3 kuadrat ya 3. Negatif 3. Jadi akar 3 kuadrat ya hasilnya 3. Negatif akar 3 kuadrat ya hasilnya 3 ya. Jadi berlaku positif dan negatifnya. Jadi X-nya itu bisa akar 3 atau negatif akar 3 gitu. Nah, dari sini, dari yang khusus yang ini ya, khusus untuk yang X kuadrat kurangi 3 karena menghasilkan 2X, jadi diambil irisannya aja. Jadi di sini ada negatif akar 3 sama akar 3 ya kan, karena X-nya ada 2. Pokoknya yang menghasilkan X-nya lebih dari 1 itu cari irisannya. Jadi kan kalau negatif akar 3 ini kan lebih besar berarti ke kanan ya. Terus yang akar 3 ini ke kanan juga lebih besar ya, berarti irisannya yang ini. Jadi untuk syarat yang X kuadrat kurangi 3 lebih dari 0 itu X-nya itu berlaku yang ini ya syaratnya. X-nya lebih besar dari akar 3 karena irisannya ya. Next yang ini ya, sekarang kita cari syaratnya. X tambah 3 lebih besar dari 0. Berarti X-nya lebih besar dari 0 kurangi 3. Ya, negatif 3 ya. Oke, syaratnya udah semua. Tinggal cari irisannya dari keseluruhan. Nah, kita gambarkan nih. Berarti ada negatif 1, akar 3, dan negatif 3. Yang mana dulu? Negatif 3 dulu ya. Terus negatif 1 sama akar 3. Negatif 3 ini ke kanan. Nah, negatif 1 juga ke kanan ya, lebih besar ya. Akar 3 ke kanan. Oke, irisannya gini. Jadi emang rata-rata tuh kebanyakan emang irisannya itu ke arah positif gitu, ke arah kanan. Jadi ambil yang paling kanan itu yang menjadi irisan gitu. Jadi ya yang ini ya, syaratnya X-nya lebih besar dari akar 3. Udah gitu langsung masuk ke yang kedua bentuknya yang soal ya. X tambah 1 log X kuadrat kurangi 3 sama dengan X tambah 1 log X tambah 3. Berarti yang ini juga berlaku, X kuadrat kurangi 3 sama dengan X tambah 3. Pindahkan yang ada di ruas kanan semuanya ke kiri, karena nanti kita cari, ini ada kuncinya ya, persamaan kuadrat. Jadi kita nanti cari akar-akarnya ya. Jadi yang di kanan, ruas kanan itu jadi 0. X kuadrat kurangi X min 3 kurangi 3 jadi min 6 ya. Yang di kanannya kan udah pindah ke kiri semua ya, jadi 0. Carilah ini faktornya. Ini X karena X kuadrat ya. Berarti ini 1 kali negatif 6, ngotret nih di sini, negatif 6. Terus berarti berapa sama berapa yang kalau dikali hasilnya negatif 6, kalau ditambah hasilnya negatif 1. Berarti perkalian 3 sama 2 ya. 3 kali 2 kan 6. 3 tambah 2 juga kita bisa aja dijadikan negatif 1 ya. Nah, tinggal posisi negatifnya di mana? Di 3 ya. Jadi negatif 3 kali 2 negatif 6. Negatif 3 tambah 2 negatif 1 ya. Oke. Tinggal masukin ke sini negatif 3 ini tambah 2.
Jadi yang ini hasilnya sama dengan 3, atau yang ini hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, tadi yang menjadi syarat yang ini kan, yang X lebih besar dari akar 3. Oke, akar 3 itu berapa sih? Ya, kalau pakai kalkulator itu sekitar 1, ya. Jadi logikanya aja kalau akar 1 kan itu 1. Ini akar 3 berarti lebih dari 1 gitu ya, berarti 1, sekian. Asalkan nggak nyampe ke 2 gitu kan, karena akar 4 aja 2 gitu, berarti di bawah 2. Ya, 1, sekian berarti yang memenuhi syarat yang lebih dari 1, sekian itu yang 3 ya. Jadi yang ini memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Jadi HP-nya itu 3 ya. Persamaan logaritma berbentuk A kali A log fx kuadrat tambah B kali A log fx tambah C. Jadi ini bentuknya, kalau kuncinya ada kuadrat di sini enggak, di sini ada konstanta, berarti udah kayak mirip persamaan kuadrat ya. Ya, kalau bentuknya seperti ini, syaratnya yang ini masih sama sih, pada dasarnya syaratnya masih sama. A-nya di sini itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1. Terus fx-nya di sini harus lebih besar dari 0. Ini juga fx ya, sama harus lebih besar dari 0. Dan di sini A, B, C-nya merupakan anggota bilangan real, artinya mereka merupakan bilangan ya. A, B, C-nya itu bilangan berapapun gitu kan. Nah, contoh 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari A 5 log kuadrat X kurangi 5 log X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. B, X pangkat 2 kali log X sama dengan 100 dibagi X pangkat 3. Kerjakan yang A dulu ya. 5 log kuadrat X kurangi 5 log X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Ya, dari sini kita seperti biasa ya, cek syaratnya dulu, sudah memenuhi atau belum ya. Ini dari A-nya dulu. A-nya itu berarti yang di sini ya. Ini 5, A-nya sama dengan 5, ini juga 5. Berarti boleh ya, ini karena A-nya harus lebih besar dari 0 dan tidak 1. Terus fx-nya ini harus lebih besar dari 0, berarti yang x ini sama x pangkat 3. Pertama, x-nya ini harus lebih besar dari 0. Lalu syarat yang kedua, yang x pangkat 3 ya. X pangkat 3 itu harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya akar pangkat 3 dari 0 ya, 0 ya. Jadi dua-duanya sama-sama X-nya lebih besar dari 0. Jadi syaratnya itu yang mana aja ya, bebas ya karena sama ya. Jadi X lebih besar dari 0. Oke, setelah syaratnya langsung ke pengerjaan yang soal ya. Berarti ke bentuk ini. 5 log kuadrat X kurangi 5 log X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Ini udah sama-sama 5 log, ini 5 log, tapi bedanya di sini X, di sini X pangkat 3. Nah, supaya sama, karena ini ada kuadrat di sini, jadi diarahkan ke bentuknya itu jadi persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kalau di sininya X, berarti di sininya juga harus X ya. Nah, ini kan bisa kita ubah ya jadi X dengan 3 ini pindah ke depan. Jadi 5 log kuadrat X dikurangi, ini kan pangkatnya 3, terus ini pangkatnya 1. Jadi 3 bagi 1, 3 kali 5 log X
tambah 2 sama dengan 0. Udah sama ya, 5 log X, ini 5 log X, yang ini ada kuadratnya. Ya udah, kita misalkan saja 5 log X-nya. Misal 5 log X itu sama dengan A aja ya. A kuadrat dikurangi 3A tambah 2 sama dengan 0. Coba cari faktornya dengan cara pemfaktoran, apakah ada? A kuadrat berarti di sini A, ini A. 1 kali 2 itu 2. Berapa sama berapa kalau dikali hasilnya 2, kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Perkalian 2 yang nggak ada lagi 1 sama 2 ya. Nah, supaya hasilnya jadi negatif 3 kalau dijumlah, berarti harus ada yang negatif di mana? Kedua-duanya ya. Nah, jadi negatif 1 kali negatif 2 itu 2. Negatif 1 tambah negatif 2 itu negatif 3. Jadi simpan sini. Nah, jadi A kurangi 1 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. Atau A kurangi 2 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2. Nah, ini belum beres ya, karena ini bentuknya A. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula, yaitu yang X ya, karena di soalnya X. Jadi himpunan penyelesaiannya harus berupa X. Yang A sama dengan 1. Dimana A-nya itu 5 log X ya. 5 log X sama dengan 1. Nah, ini pengerjaannya berarti X-nya sama dengan diubah jadi pangkat. Logaritma jadi pangkat. 5 pangkat 1. Ya udah, sama dengan 5. A sama dengan 2. A-nya itu 5 log X. Sama dengan 2. X-nya sama dengan berarti 5 pangkat 2. Yaitu 25. Nah, tadi syaratnya X-nya itu harus yang lebih besar dari 0. 5 sama 25 itu lebih besar dari 0 ya. Berarti kedua-duanya memenuhi. Jadi HP-nya ya kedua-duanya. 5 dan 25. Contoh 6. Tentukan hasil kali akar-akar persamaan logaritma 3 log X pangkat 2 tambah 3 log X sama dengan 15. 3 log X pangkat 2 tambah 3 log X sama dengan 15. Nah, dari sini ada yang bisa diubahkah? Ya, pangkat yang ini dikedepanin ya. Jadi pangkat ini dibagi 1, karena di sini 3 pangkat 1 ya. Jadi ini bagi 1 ya, tetap yang ini ya. Jadi 2 tambah 3 log X kali 3 log X gitu ya, sama dengan 15. Nah, dari sini kalikan aja. 2 kali 3 log X ya 2 3 log X. Terus 3 log X kali 3 log X, jadi ini tambah ya. Jadi 3 log kuadrat X sama dengan 15. Nah, ini udah sama-sama 3 log X ya, dan bentuknya ada kuadratnya. Berarti ngebentuk persamaan kuadrat. Oke, kita posisinya atur ya. Ini 3 log kuadrat X tambah 2 kali 3 log X. 15-nya pindah ke kiri, jadi negatif 15 sama dengan 0. Oke, mau pakai pemisalan? Boleh. Misal, karena yang samanya 3 log X, jadi yang dimisalin 3 log X ya. D ya. D kuadrat tambah 2D kurangi 15 sama dengan 0. Carilah faktornya ya. Oke, ini D kuadrat berarti sini D, sini D. 1 kali negatif 15 itu negatif 15. Berapa sama berapa yang kalau dikali hasilnya negatif 15, kalau dijumlah hasilnya 2. Berarti 5 sama 3 ya. Tinggal posisi negatif ini gimana? Di 3. 5 kali negatif 3, negatif 15. 5 tambah negatif 3, itu 2. Ya, tulislah sini. 5 dan negatif 3.
Berarti ini D tambah 5 sama dengan 0. Berarti D-nya sama dengan negatif 5. Atau ini D kurangi 3 sama dengan 0. D-nya sama dengan 3. Dari sini, kembalikan lagi ke sini ya. Ke pemisalannya. D sama dengan negatif 5. D-nya itu 3 log X dengan negatif 5. Berarti ini 3. Ini kan kalau diubah jadi pangkat, ini 3 pangkat negatif 5. Itu sama dengan X. Ya, berarti X-nya sama dengan 1 per 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? 243 ya. Nah, jadi X yang pertama itu 1 per 243. D sama dengan 3. D-nya itu 3 log X. Sama dengan 3. Berarti ini kalau pakai diubah ke pangkat, ini 3 pangkat 3. Sama dengan X. Berarti X berapa nih? Sama dengan 27 ya. Ya, jadi udah dapat nih X-nya 1 per 243 dan X yang keduanya. Jadi ini X yang ke-1. Ini X yang kedua ya. Karena disuruhnya nyari hasil kali akar-akarnya, berarti ini merupakan akar-akarnya ya. Jadi kita nggak usah memakai syarat karena bukan nyari himpunan penyelesaian, hanya mencari akar-akarnya. Ini saja juga, ini juga merupakan, jadi ini sudah merupakan akar-akarnya ya. Jadi kalikan aja X1 kali X2 sama dengan 1 per 243 kali 27 sama dengan, jadi ini sederhanakan ya, 243 bisa dibagi 27 ya, ini tuh 9, 27 bagi 27 ya 1, jadi ini 1 per 9, 1 kali 1 1, bawahnya 9 ya. Jadi hasil kali dari akar-akarnya itu 1 per 9. Alhamdulillah, materi persamaan logaritma beres ya dalam video ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tinggal di komen aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.